Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali. Mari satu. Kau di hatiku, kau mendekat di mana kau tinggal, kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Oh glory, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua ini senantiasa merasakan kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah karena itu sudah sepantasnya lah kita ini membalas kasihnya Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita mengasihi Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, ya, di situ dikatakan bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi, kalau kita mengasihi Allah, secara otomatis kita pasti menuruti segala perintah-perintahnya. Ya, Bapak Ibu ingat ya, pada waktu Bapak Ibu mengasihi seseorang atau anak mengasihi orang tuanya ya, maka kita akan berusaha menyenangkan hati pasangan kita, orang tua kita dengan cara apa? Memperhatikan apa yang dia katakan. Dan apa yang dia katakan selalu berusaha kita lakukan. Ya, itu bukti kasih. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka secara otomatis kita pasti ingin untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Menuruti perintah-perintahnya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam Matius pasalnya yang ke-21 ayat 28 sampai 32, di situ ada perumpamaan tentang dua orang anak. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan barusan ini ya Bapak Ibu, kita bisa melihat ada dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Si sulung ini ketika diminta oleh bapaknya untuk pergi ke ladang, dia bilang iya, mau. Tapi nyatanya apa? Dia tidak melakukannya. Berbeda dengan anak yang kedua, kebalikannya. Si bungsu ini dia bilang gak mau awalnya, tapi akhirnya dia menyesal dan dia melakukan perintah bapaknya itu. Nah Bapak Ibu ya, di perikop yang sudah kita baca tadi digambarkan bahwa anak-anak sulung ini adalah gambaran dari para ahli Taurat, orang Farisi ya. Mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya benar. Sehingga apa? Karena merasa diri benar, mereka itu tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Sehingga menganggap sepi kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Hidup sembarangan. Tidak taat ya. Tidak taat. Bahkan orang Farisi kita tahu ya,
ditegur oleh Tuhan. Kenapa ahli-ahli Taurat ditegur oleh Tuhan? Mereka hanya melakukan perintah-perintah Tuhan yang menguntungkan dirinya. Dia melakukan yang satu, tidak mau melakukan yang lain. Ketaatannya dipilih-pilih berdasarkan apa yang menguntungkan dirinya. Nah, ini gambaran orang-orang yang selalu merasa diri benar, ya. Sehingga apa akibatnya? Dia itu hidup sembarangan. Ya, tidak menata hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Hidup terus sembarangan, apalagi dia makin hari makin berani. Kenapa? Karena merasa kok aku tetap aja diberkati. Aku tidak mengalami hukuman Tuhan. Dia tidak sadar bahwa itu adalah kemurahan Tuhan untuk dia tetap ada di kasih karunia Tuhan. Dia tidak sadar. Dia terus sembarangan, ya. Dia terus tidak mengasihi Tuhan, ya. Orang yang hidupnya sembarangan seperti ini, makin lama kasihnya kepada Tuhan itu akan makin luntur, akan makin terkikis, ya. Itulah, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, si anak sulung, ya. Anak sulung ini, ya, bilang iya tapi tidak mau melakukan. Jangan sampai kita ke gereja berdoa, mendengar firman, waktu diajak menyembah Tuhan kita bilang iya Tuhan, tapi waktu kita pulang, apa yang kita lakukan? Kita tidak melakukannya, ya. Berbeda dengan anak yang kedua, si bungsu, digambarkan seperti, ya, pemungut-pemungut cukai dan wanita sundal. Mereka ini adalah orang-orang yang tahu dirinya berdosa sehingga memerlukan Tuhan. Ketika Tuhan datang, mereka menerima kasih karunia itu. Mereka bedanya apa? Kalau orang yang pertama tadi, anak sulung tadi, merasa diri benar, sedangkan anak bungsu ini gambaran orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu besar, akhirnya apa? Berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan cara apa? Melakukan perintah Bapaknya, ya. Melakukan perintah Bapa seperti yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini, ya. Dia pertamanya bilang tidak mau, tapi kemudian dia melakukan. Kadang kita merasa bahwa perintah Tuhan itu berat sehingga kita tidak mau melakukan. Kita takut dirugikan, kita malas dan lain sebagainya. Itu penghalang kita. Tapi ingat apa yang dikatakan tadi di 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Perintah Tuhan itu tidak berat. Tuhan tahu kemampuan kita. Perintahnya itu sanggup untuk dilakukan bersama dengan Roh Kudus. Ya, memang idealnya adalah waktu Tuhan bilang sesuatu kepada kita, kita langsung bilang iya dan kita melakukan. Tapi Tuhan itu tahu hati manusia, ya, hati kita, kelemahan hati kita. Kita mungkin pada awalnya menolak, tapi Tuhan tidak mempermasalahkan itu, ya. Yang penting apa? Kita lalu kemudian bergerak maju untuk melakukan firman itu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Ya, mari saat ini kita sama-sama di pagi hari ini kita mau menjadi seperti anak bungsu ini, ya. Anak yang tahu menghargai kemurahan Tuhan dan membalas kasih Bapa dengan melakukan segala perintahnya dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami makin hari makin mengasihi Tuhan, makin hari makin mau melakukan perintah-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan pun akan selalu ada menyertai, memimpin kehidupan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Menjadi